Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ranika Koirala dari Universitas PGRI Islam Pari Lubuk Linggau, jurusan PGSD. Saya dari semester 4 kelas C dengan nomor MPM 5020213. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. Harus kita ketahui ada beberapa perubahan pada kurikulum dari masa ke masa. Yang pertama ada rencana pelajaran pada tahun 1947. Yang kedua ada rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Yang ketiga ada rencana pendidikan pada tahun 1964. Yang keempat ada kurikulum pada tahun 1968. Yang kelima ada kurikulum pada tahun 1975. Dan yang keenam ada kurikulum pada tahun 1984. Yang ketujuh ada kurikulum pada tahun 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dan yang kedelapan ada kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004. Dan yang kesembilan ada kurikulum pada tahun 2006 atau KTSP. Yang ke-10 ada kurikulum pada tahun 2000. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kurikulum pada tahun 1947, yaitu kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pembelajaran pada tahun 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer dengan menggunakan LIR Plan. Rencana pembelajaran ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari. Yang kedua ada rencana pelajaran terurai pada tahun 1952, yaitu setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada rencana pendidikan pada tahun 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintahan kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Pokok-pokok pikiran kurikulum pada tahun 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk membekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran di pustaka pada program pencawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Yang keempat ada kurikulum pada tahun 1968 yang merupakan pembaruan dari kurikulum pada tahun 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pencawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Kurikulum pada tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempentinggikan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan agama. Yang kelima ada kurikulum pada tahun 1975, yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Zaman ini dikenal istilah yaitu satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap pelajaran dirinci lagi menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran,
alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum pada tahun 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Yang keenam ada kurikulum pada tahun 1984. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kurikulum pada tahun 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang ketujuh ada kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum pada tahun 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum pada tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 2 pada tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pembelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Yang kedelapan ada kurikulum pada tahun 2004 atau KBK. Kurikulum pada tahun 2004 lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama, yaitu hasil dan dampak yang diterapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman pelajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kesembilan ada kurikulum pada tahun 2006 atau KTSP. Kurikulum pada tahun 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal pada tahun 2006, uji coba KBK dihentikan. Muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang lebih menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar atau KD, standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten. Baiklah, yang terakhir yaitu kurikulum pada tahun 2013. Inti dari kurikulum pada tahun 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum pada tahun 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi
perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum pada tahun 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang perbedaan dan perubahan kurikulum pada tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru.